Kalau kita lihat pengalaman, dari Ibu Alisa sendiri, beliau banyak terlibat di perusahaan multinasional. Seperti kita lihat di awal karir, Bu Alista kurang lebih 9 tahun di PT Siemens ya, Bu, ya. Lalu ada di PT Johnson Com Indonesia, Inatel Nusantara, dan yang terakhir, saat ini di PT Inti Bangun Sejahtera. Dan semua experience Bu Alista ini, mengenai project management, spesialisasi di PMO. Oke, halo Bu Alista, boleh perkenalan singkat dulu Bu, kita nyapa audiens. Ya, selamat pagi Mbak Fira, terima kasih untuk perkenalannya. Selamat pagi semua. Di timnya PMOPI ini, terus ini baru saya bergabung ya. Saya juga berterima kasih Pak Arief, Pak Akbar yang mengundang saya pada saat itu mau nggak menjadi pembicara. Nah, saya lihat waktunya dulu, ternyata waktunya Sabtu dan kebetulan pagi. Nah, saya kalau pagi Sabtu memang tidak ada jadwal untuk hari ini ya. Jadi Terima kasih Bu waktunya. saya memberikan waktu ya oke untuk sharing saya bisa, tapi untuk saya sudah sampaikan untuk melakukan slide presentasi saya waktunya kurang ini kalau melihat kurang 2 hari karena saya juga lagi banyak pekerjaan. Jadi mungkin yang saya bisa sharing adalah dalam pembicaraan ini ya, kita saling berdiskusi bersama. Mungkin ada yang mau ditanya terhadap pengalaman saya selama ini di industri telekomunikasi, khususnya selama 7 tahun ini saya di PMO. Sebelum-sebelumnya lebih banyak di komersial ataupun controlling dan koordinasi gitu. Seperti itu mungkin perkenalan singkat saya. Saya mulai bergabungnya itu di telekomunikasi itu ya ibaratnya kesasar, tapi itu jadi yang terbaik gitu ya. Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Jadi saya sendiri lulusan teknik kimia di jurusan teknik kimia tahun 97, tapi akhirnya saya masuk di jurusan telekomunikasi ini sampai sekarang. Itu perkenalan saya, dan saya sangat berterima kasih dan bersyukur kalau sampai sejauh ini bisa memberikan kontribusi ya setidak-tidaknya untuk di mana saya ditempatkan, di perusahaan di mana saya ditempatkan, dan berbagi dengan bapak-bapak ibu sekalian. Itu aja. Luar biasa sekali Bu Alista. Terima kasih waktunya ada bersama kita di sini untuk sharing. Oke, mungkin sebelum masuk ke sesi sharing nih, kita dari panitia akan ada polling yang harus diisi audiens. Mungkin panitia boleh dibantu untuk show the pollingnya. Oke, halo. Mas Arief, boleh dibantu show pollingnya? Oke. Mbak Fira? Ya. Sorry, ini ada gangguan teknis. Oh ya, Tunggu sebentar. Oke, jadi polling ini tuh kita akan melihat nih dari audiens kira-kira industrinya itu berasal dari mana. Jadi kita bisa tahu nih sesi sharing kita nih akan kita coba spesifikasi di bahasan yang seperti apa. Memang kita juga akan mengangkat seperti awal tema kita, peran PMO di industri telekomunikasi, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kita diskusi atau sharing dalam perspektif yang lebih luas. Makanya kita ingin tahu dari mana nih industri-industri Bapak dan Ibu berada. Bagaimana Mas Arief? Apakah sudah bisa? Oke, atau mungkin bisa dilanjut sesi sharing-nya dulu kali ya, Mas Arief? Oke, Bu Alista. Ya. Bu, ini kan saya lihat nih Bu, Ibu kan saat ini sebagai Head of PMO Fiber Rollout ya Bu ya. Saya pengen Ibu sharing nih Bu, boleh nggak sih sharing ke kita gimana peranan PMO itu sendiri Bu dalam mendukung kesuksesan inisiatif organisasi. Mungkin bisa lebih spesifik Bu, Ibu sharing peranan Ibu PMO ini di proyek yang sekarang sedang Ibu handle Bu. Oke, pada saya saat ini di PT Inti Bangun Sejahtera
itu mengawal ataupun di PMO-nya itu pekerjaan backhaul fiber optik sejauh 7.000 kilo. Jadi itu kita di Inti Bangun Sejahtera ini adalah perusahaan provider telekomunikasi network ya. Ada yang fiber optik dan juga penyedia tower. Jadi untuk di PT di IBS, kita sebut IBS ini, kami menyediakan fiber optik untuk disewa oleh operator. Gitu. Jadi kami seperti network fiber optik provider ya. Jadi mereka para operator menyewa, jadi liskor mereka dengan ke kita. Jadi mereka tidak lagi menggunakan seperti yang sebelumnya saya lakukan sebelum di IBS, itu saya adalah menjadi vendor daripada operator, mengerjakan jaringan fiber optiknya dari awal sampai akhir, sampai bisa di ATP-kan dan diserah terimakan, itu adalah sebagai vendor. Jadi kami sebelumnya tidak berkepentingan terhadap aset tersebut. Tetapi beda dengan di Inti Bangun Sejahtera ini, kami bertanggung jawab terhadap fiber optik itu. Karena apa? Karena itu aset kami yang harus kami pelihara, karena itu operator menyewa dari kita. Jadi kita pun juga harus lengkap ya, baik itu lahan yang kita sewa ya, misalnya dari jalur PU yang kita gunakan sepanjang jalan itu untuk kita pasang fiber kabelnya. Nah, itu kita harus punya secara legal. Jadi di IBS ini itu termasuk legalitas juga dan termasuk perhitungan tentang komersialnya juga dan juga ada salesnya juga ya seperti itu ya. Jadi dari end to Z-nya itu komprehensif. Kita harus PMO itu jadi mengkomprehensif dari semua divisi yang ada. Seperti itu kalau di IBS ini. Karena apa ya, seperti awal saya sampaikan bahwa itu adalah aset. Jadi kita harus hati-hati itu. Jangan sampai kita udah menggelar suatu kabel, ternyata izin ataupun persepakatan sewa lahannya, baik itu dengan jalur saat kita melewati jalur negara, milik PU atau milik dengan PT KAI, atau melewati jalur tol. Nah itu harus secara legalitas pun juga harus kita miliki, sehingga jika ada klaim atau apa kita tuh kuat ya seperti itu. Jadi ibaratnya itu dokumentasi legalitas kita juga harus kuat. Demikian juga tentang kualitas, karena ini barang kita sendiri juga yang memaintain. Jangan sampai saat sedang disewa down, kabel putus ataupun terjadi error, kita tidak bisa segera memperbaiki, karena ini tanggung jawab kita untuk mendeliver sampai customer tuh juga sampai sales service-nya gitu, karena jaringan kita yang mereka pakai gitu kan. Jadi itu juga sampai end to end. Jadi mungkin sewanya panjang ya sampai 10 sampai 15 tahun ke depan. Akan berbeda kalau sebelumnya kami menjadi vendor. Jadi setelah serah terima selesai, sudah itu udah milik daripada operator. Misalnya pada sebelum saya di Inti itu adalah milik operator. Jadi setelah BAST sebagai vendor kita selesai, itu udah tanggung jawab operator. Misalnya waktu itu dengan PT Telkom dan anak perusahaannya ya seperti Mitratel ataupun Telkom Akses gitu, terus ataupun dengan Indosat, Excel atau H3I. Nah saat itu tuh kita hanya sampai batas BAST. Tapi kalau di Inti Bangun Sejahtera ini di tempat saya kerja saat ini, itu kita nggak bisa seperti itu. Kita harus sampai ibaratnya seumur-umur ya, ibaratnya karena ini barang kita gitu lah. Seperti kita memiliki rumah sendiri. Itu yang harus kita jaga kan. Logikanya seperti kalau kita punya rumah sendiri, kan kita pingin rumah kita sendiri itu ya harusnya baik, catnya bagus, halamannya ini, perabotannya juga rapi, seperti itu kan. Itu aja. Nah, dari skop pekerjaan yang saya lakukan saat ini adalah liskor untuk pekerjaan backhaul, itu adalah tarikan kabel termasuk infrastrukturnya, tiang telepon, sampai pada saat titik akhir misalnya towernya, seperti itu.
Atau di sepanjang jalan itu, misalnya 7.000 kilo itu, juga harus ngelewatin jembatan, tiang jembatan, konstruksi jembatan itu, nah PU jalur seperti kereta api, nah itu harus kita maintain juga setelah implementasi, setelah BAST kita dengan customer. Seperti itu pekerjaannya. Dari peranannya PMO sendiri, mungkin di sini seperti saya katakan, memiliki banyak stakeholder yang kita tangani. Misalnya dengan mulai dari komersial saat kita menerima purchase order itu SPK untuk di list core sampai bisa kita deliver, sampai kita ATP, ready for service, dan serah terima. Seperti itu. Oke, Bu, tadi saya tertarik, Ibu. Ibu kan bilang skopnya Ibu kan end to end, Bu. Berarti kan ada proses, ada masa ketika Ibu sebagai PMO itu bertanggung jawab dalam masa pemeliharaan itu sendiri ya, Bu ya, karena Ibu sebagai yang punya aset. Nah, Bu, boleh nggak sih Bu, Ibu sharing nih sepanjang Ibu sebagai PMO dalam masa pemeliharaan aset tersebut, ada nggak sih Bu kira-kira yang bisa di-sharing apakah ada kendala ketika pada masa pemeliharaan itu Ibu sebagai PMO yang harus nge-resolve isu itu, Bu, ataupun memang tantangan-tantangan yang Ibu hadapi ketika pada masa pemeliharaan itu Ibu di sini sebagai PMO, Bu? Kalau untuk di IBS sendiri, PMO tidak sampai ke maintenance, kita hanya sampai project management office, tidak sampai ke operation. Jadi kalau sudah deliver kepada operation ataupun kita katakan itu adalah udah berjalan ya, jalur jaringan itu sudah aktif, itu sudah kita serah terimakan ke operation, itu tidak lagi di under PMO. PMO itu mengawal saat menjadi projectnya. Dan dalam tanda kutip, mengapa kita katakan itu sebagai PMO juga harus memperhatikan pada saat proyek berjalan, sedang lagi pekerjaan penggalian atau apa, kita juga memonitor progres mereka karena kita punya target kan untuk harus menyelesaikan goal-nya itu harus selesai akhir bulan ini karena misalnya dengan operator itu akan digunakan 5G-nya. Jaringan 5G akan digunakan oleh mereka sudah punya lisensi untuk 5G. Jadi fiber optik yang sebagai supported yang penguat ya, karena sekarang ini microwave itu sudah tidak terlalu kuat lagi untuk menerima sinyal frekuensi 5G. Jadi harus menggunakan fiber optik. Nah itu mereka kan sudah, operator kan sudah punya lisensi untuk 5G. Gimana caranya kita sebagai penyedia jaringan fiber optik dapat mendeliver project itu sebagaimana target mereka. Nah, peranannya PMO di sini itu harus tetap kita konsisten ya, untuk terus-menerus memonitor, mengawal, utamanya dengan project team. Di dalam fungsinya di sini PMO adalah support mereka. Jika project team ada masalah atau isu ya, misalnya yang sering terjadi di proyek itu adalah misalnya Comcase gitu ya, masalah Comcase, warga tidak ingin kita masuk ke menggali jalur perumahan mereka gitu ya. Jadi saya tidak ada izinkan untuk pekerjaan gali-galian atau ada pekerjaan pasang tiang di area kami gitu ya. Tapi itu di situ ada towernya operator, kita harus ngelewatin jalur itu. Nah, Comcase itu kan ada nilai. Warga mungkin minta sekian, jumlahnya sekian ratus juta misalnya, itu puluhan juta gitu ya. Nah ini bagaimana, ini fungsi PMO adalah mengkoordinasikan dengan finance. Apakah budget ini bisa diterima gitu ya? Apakah dengan negosiasi perlu dengan pihak selain project disupport juga dengan legal kita atau dengan bagian pengurusan izin dengan wilayah private area. Nah, divisi itulah yang fungsi PMO untuk melakukan koordinasi dan komunikasi. Jadi tidak serta-merta hanya data saja. Kita menerima report, memberikan laporan, selesai. Enggak gitu. PMO juga di sini harus memberikan suatu solusi.
solusi dalam arti bukan caranya begini, tidak. Solusinya dalam arti kita tuh membuka, mengeskalasi suatu isu ini kepada divisi yang berkaitan, yang berkepentingan. Saya kayak divisi permit tadi ya, dia akan mencoba melakukan negosiasi dengan warga ataupun dengan instansi yang kita melewati private area atau kita saat itu melewati pabrik gitu ya, dan itu tim itu harus melakukan koordinasi. Jadi tim project pun juga fokus untuk mengejar implementasinya dengan pelaksana ya, dengan mitra kita. Tetapi di satu sisi secara komersial mungkin perlu dinegosiasi dan harganya perlu dihitung. Nah, itu fungsi kita untuk menyampaikan kepada mereka. Dan itu sesuai dengan harusnya sih kurun waktu itu harus setiap saat kita monitor bagaimana Pak, ini apakah sudah selesai, sudah di-approve budgetnya, seperti itu ya. Sudah bisa ini kita negosiasinya sudah oke belum? Kalau oke, buatkan BA-nya, kemudian budgetnya keluar, kemudian juga bisa disosialisasikan dengan tim project untuk mereka melakukan eksekusi di lapangan. Nah, seperti itu. Jadi, goal kita pun juga tercapai kan? Terus bagaimana kita juga melakukan trackingnya? Karena isu itu bisa panjang ya, isu itu bisa menghambat, menjadi delay atau kendala. Nah, dalam hal ini fungsi PMO tuh juga untuk memberikan kepada karena PMO sini juga fungsi kami adalah juga memberikan laporan kepada customer ataupun kepada operator. Perkembangannya bagaimana, pekerjaan Anda di project sudah sampai sejauh mana. Nah, kami harus memberikan jawab itu, pertanggung jawab kita kepada calon penyewa, list core kita ya, calon penyewa jalur kita itu. Karena mereka berkepentingan untuk bisa segera ready for service atau dimigrasikan dengan perangkat mereka. Nah, itulah yang kita juga harus membuat tracker terhadap isu, terhadap solusi, terus bagaimana, kapan targetnya, dan itu harus bisa di-delivery. Jadi nggak putus-putusnya kita harus reminder ya kepada tim ataupun divisi lain. Oke, Bu, ini di kolom chat ada yang nanya, Bu. Pak Rahmat Mulyanto ya, stakeholder management kan salah satu bagian penting yang dijalankan PMO, Bu, di bisnis Ibu, di mana itu melibatkan banyak stakeholder. Bagaimana Ibu mengelola dan bagaimana dampaknya terhadap bisnis yang Ibu jalankan, Bu, terkait dengan stakeholder management itu sendiri, Bu? Untuk stakeholder management sendiri, yang saya dari pengalaman yang saya inikan, saya harus lebih banyak kepada yang komunikasi dan fokus gitu ya. Ini sebenarnya harus belajar bukan belajar, dalam arti menganalisa gitu, menganalisa stakeholder mana yang paling memiliki peranan responsibility terhadap proyek ini. Seperti tadi saya bilang, kalau saya ada peranan isu mengenai keuangan dan legalitas, saya harus fokuskan ke stakeholder itu adalah ke divisi permit atau procurement, gitu kan, dan juga ke divisi komersial, finance yang ini budgeting itu. Jadi nggak serta merta semua stakeholder itu akan menjadi harus kita ini kan. Jadi fokuskan saja ini paling memiliki peranan untuk kita memberikan solusi terhadap masalah kita. Itu mana gitu kan. Nggak semuanya saya harus datang ke bagian legal. Karena tidak semuanya bisa legal. Oh, jadi fokusnya itu aja. Memanagenya kepada prioritas. Prioritasnya itu mana ini? Stakeholder siapa yang memiliki peranan dan decision maker yang bisa membuat solusi ya dalam hal ini. Ataupun kebetulan di perusahaan kami, PMO itu di bawah CEO langsung. Divisi PMO itu di under CEO. Jadi tidak di bawah CFO atau finance, atau tidak di bawah CTO, atau tidak di bawah CEO. Jadi kita langsung CEO. Jadi dalam arti peranan kita untuk menginikan tuh lebih kepada kepentingan perusahaan secara keseluruhan gitu. Untuk stakeholder yang tidak berini dengan isu itu ya udah, kita bukan arti kita eliminate, kita fokus saja yang paling penting
untuk bisa memberikan jawaban terhadap solusi dan responsibility-nya, dia itu adalah responsibility-nya. Seperti itu. Oke, Bu. Bu, berarti ini bisa saya simpulkan ya, Bu ya, untuk peran PMO Ibu sendiri dalam mendukung inisiatif perusahaan. PMO yang Ibu sharing tadi sebagai support ya, Bu ya, support tim project management, kemudian mengkoordinasikan antar divisi untuk mencari solusi dengan mempertimbangkan sisi komersial maupun operation. Lalu kemudian eskalasi ke stakeholder terkait dengan mempertimbangkan risk yang paling berimpact dan stakeholder mana nih yang akan bisa sebagai decision maker untuk resolve untuk risk tadi gitu ya, Bu ya. Lalu monitoring, tracking, serta reporting project progress ke seluruh stakeholder. Oke, Bu. Wah, ini deh Bu. Sebenarnya sih kurang lebih sama ya Bu ya. Cuman kita lihat Ibu lumayan sekali Bu tanggung jawabnya. Wow, luar biasa. Oke, Bu. Kita kan masuk ke pertanyaan selanjutnya Bu. Tapi ini mau ada polling lagi nih Bu. Kita mau tahu nih seluruh partisipan ini kira-kira sekarang bertanggung jawab atau mengemban posisi sebagai apa di perusahaan masing-masing. Panitia boleh dibantu untuk show ininya, pollingnya. Oke, ini sudah ada muncul di layar. Boleh monggo teman-teman audiens ini klik aja question kedua ini. Oke, wow. Oke. Sini PMO dan project manager kejar-kejaran ya. Oke. Ya, ayo. Oh, ada yang procurement juga. Wah, bisa nih Bu, kita sharing mengenai procurement Bu, peran PMO di sisi procurement-nya. Oke, ini sudah end kah? Oh, belum. Masih pada memilih. Oke, masih bergerak angkanya. Oke, I guess it's already done ya. Oke, others. Panitia boleh dibantu show result-nya. 34. Halo Mas Arief, boleh dibantu lihat result-nya? Oke, kalau di sini kita lihat Bu, banyakan di sini partisipan itu mengemban tanggung jawab sebagai PMO itu sendiri nih, jadi cukup relate bahasannya dengan kita. Lalu kemudian kedua ada sebagai project manager, dan yang terakhir ini procurement atau purchasing. Di sini ada others, tapi 1 orang dari 26. Oke, mungkin yang others kalau emang mau bertanya lebih detail nanti kita di sesi Q&A. Oke, lalu Bu, ini saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ini Ibu kan sudah 20 tahun nih Bu di industri telekomunikasi, di mana tadi saya juga sempat dengar nih Ibu bilang saat ini Ibu sebagai penyedia aset, tapi di perusahaan sebelumnya itu bukan sebagai penyedia aset Bu. Nah, saya pengen tahu nih Bu, peranan PMO Ibu sendiri dan kontribusinya untuk kesuksesan organisasi yang pernah Ibu jalankan dengan role yang berbeda-beda tadi Bu. Maksudnya kesuksesan dalam arti untuk perusahaan ya? Iya, betul Bu. Ya, saya bersyukur ya bahwa peranan PMO itu memberikan kontribusi yang baik ya untuk perusahaan. Perusahaan sebelumnya perusahaan kami namanya PT Inatel itu mendapat award ya, award sebagai mitra OSP terbaik se-Indonesia. Pada saat itu saya juga yang menerima penghargaannya. Waktu itu customer kita adalah Mitratel atau Daya Mitra Telkom. Itu adalah pembangunan jaringan fiber optik di Nusa Tenggara Timur, di NTT, utamanya untuk sebutannya ring junction. Nah, seperti itu di situ, karena kalau PT Telkom itu kan milik negara ya, jadi kayak persoalan lahan ataupun sewa-sewa lahan itu kita dalam arti sesama BUMN ya, sesama milik negara ya, tidak lagi ada yang seperti untuk sewa tahunan seperti yang di IBS ini sebagai perusahaan swasta. Jadi hanya melalui restribusi ya, untuk pajak dan lainnya. Tetapi untuk
pekerjaan PMO yang saat itu yang saya rasakan itu adalah membantu untuk komunikasi terhadap tim-tim project tuh encourage mereka. Karena tempat yang jauh dari lokasi gitu ya. Terus habis gitu tidak serta-merta mudah transportasi, tidak serta-merta mudah ada fasilitas seperti itu yang saya rasakan. Kayak misalnya pada waktu itu saya pernah di Antambua, di situ hanya ada Telkom saja yang punya jaringan untuk IndiHome, dan mereka tuh sangat senang sekali ya dengan memiliki adanya jaringan FO untuk mereka bisa melihat YouTube, melihat ini. Jadi demandnya tinggi sekali itu untuk penggunaan internet di sana karena nggak ada hiburan, mall juga tidak ada seperti itu kan. Hiburan mereka adalah jaringan internet ini gitu ya. Jadi sangat merasakan juga ya seperti PMO ini juga perlu untuk menyemangati project team yang di sana gitu ya. Dalam arti bukan hanya gimana perkembangan progresnya udah sampai sejauh mana, sudah tercapai kapan, kita mau udah harus diminta ini BAST atau ATP di bulan ini, nggak hanya sekedar mengejar target, tapi menyemangati juga. Semangat ya di sana, biarpun sendirian ataupun hanya menunggu kabar ataupun internetnya nggak ada, berita TV juga mungkin sudah ada, cuman mungkin jenuh gitu. Nah itu perlu juga saat-saat kita tuh mengencourage ataupun mengempower rekan-rekan proyek yang terutama yang di regional ataupun di daerah seperti itu. Jadi selain pekerjaan, PMO sendiri dalam komunikasinya itu juga perlu menyampaikan mindset mereka itu adalah melakukan yang terbaik gitu ya. Kita sama-sama maju, kita sama-sama ini seperti itu. Tapi jangan dilupakan juga secara mental ya, jangan kita lupakan juga, kita juga harus menyemangati mereka, mensupport mereka secara mental juga gitu. Itu jadi komunikasinya PMO itu lebih cenderung gitu, melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif terhadap teman-teman proyek utamanya gitu. Karena sometimes mereka juga nggak bisa curhat atau nggak bisa cerita, tapi kondisinya gini Bu, kita hujan terus, tanahnya berbatu, nggak bisa digali, kita gimana. Nah itu harus kita menyampaikan, jadi nggak ditelepon, pokoknya harus bisa, nggak bisa kita juga. Tapi mau nggak mau kita tuh membantu project team ya, bukan memberikan fungsi sebagai memberikan seperti kita PM-nya enggak, tapi kita tuh secara PMO-nya tuh komunikasi dalam koordinasi itu ya seperti itu harus diupayakan pada penyemangat ya untuk menyiapkan mental mereka seperti itu. Oke, Bu, ini Pak Rahmat ada tanya juga nih Bu di kolom chat. Industri telekomunikasi berkembang sangat cepat saat ini. Bagaimana tantangan transformasi yang saat ini kemudian bagaimana Ibu membantu CEO menyiapkan people, proses, dan teknologi untuk transformasi? Maaf Pak, suaranya tadi terputus-putus. Ya. Di chat ya, kolom chat ya. Ya Bu, dari Pak Rahmat Moyanto Bu. Industri komunikasi berkembang sangat cepat. Bagaimana tantangan transformasi saat ini Ibu hadapi? Oh ya, dalam hal ini kalau di tempat yang saat ini ya, karena saya juga ini dengan reportnya sekarang dengan CEO, untuk dalam saya memberikan inputan itu dengan CEO itu, jadi dengan lebih cenderung kepada penyediaan data, reporting ya. Jadi CEO itu dari data, analisa data yang kita buat, itu bisa membuat keputusan. Baiknya bagaimana? Ini maju apa enggak nih dengan usaha ini? Sebaiknya kita diversity apa perusahaan melakukan? Karena kan di situ kan dari data kita memiliki suatu data, disebut itu juga master list ya. Semua data fiber optik yang dibangun IBS dari awal sampai akhir. Jadi dari dimulainya itu perusahaan ini untuk fiber optik itu 2015 sampai sekarang
Dan di situ ada pencatatannya. Sejak kita menerima SPK pertama, SPK itu maksudnya PO pertama dari customer kita, dari tenan kita yang menyewa core kita, itu sampai mereka serah terima, sampai mereka collection, dan itu ada tipe-tipe projectnya dengan tim planning ya. Kita mendapat data tipe project apa, ini apalah gimana, itu dari tim planning. Karena divisi planning bekerja sama dengan divisi produk. Divisi produk inilah yang memikirkan bagusnya perusahaan ini apa, fiber optiknya produknya apa yang menguntungkan. Apakah dengan adanya fiber optik yang sudah kita bangun bisa berkembang lagi, bisa menjadi produknya adalah MCP with FO, atau produknya itu bisa menjadi Metro E, atau produknya bisa menjadi advanced build untuk pembangunan di dalam apartemen-apartemen, di hotel-hotel, kita masuk ke mereka home pass ya, kita sebut home pass itu, atau FTTX, atau jaringan FO itu pun juga bisa kita pakai menjadi event. Misalnya ada event di Ancol, nah butuh bandwidth yang besar, ada fiber optik kita di kawasan, itu dipakai. Jadi tim planning dan produk ini bekerja sama. Dalam hal ini PMU tahu dari mana? Dari pendataan yang kita dapat dari report mereka, dari komersial, dari sales kita ada pekerjaan event. Nah, itu yang dari data itu kita menganalisa, ini kayaknya yang menguntungkan adalah perusahaan ini Pak, university ini bisa dipakai untuk ini. Nah, itu masukan-masukan kita dari tim PMO itu adalah analisa data yang kita miliki. Berapa lama sih pekerjaan ini? Oh, cuma 1 hari. Oh, cepat kok, keuntungannya sekian. Pekerjaannya cuma 1 hari. Terus bisa kita terima 14 hari kerja. Nah, seperti secara komersial. Itu analisanya kan ada duration-nya ya, terhadap data itu masuk kapan, dapat SPK, selesai kapan, terima berapa. Nah, itu dari analisa-analisa dari data masteris yang PMO miliki, itu bisa menjadi acuan divisi lain menganalisa. Sepertinya proyek yang paling baik ini, kita kayaknya ini kurang ini deh, ya, di sini kita nggak usah dilanjut lagi. Atau enggak, divisi procurement pun juga bisa menganalisa vendor-vendornya. Ini vendornya kayak yang kita pakai kayaknya tidak efektif karena sering terlambat gitu ya. Karena di data PMO itu ada durasi delay, misalnya dari perjanjiannya tanggal ini, selesainya tanggal sekian. Nah, procurement bisa melihat vendornya siapa sih nih kok lambat banget, asalnya apa gitu kan. Nah, itu bisa buat analisa mereka juga. Jadi tim CEO pun juga bisa menyiapkan, baiknya nih yang perlu ditambah adalah tim pengurusan izin misalnya gitu ya, karena ada requirement yang diperlukan. Dari mana CEO bisa membuat keputusan misalnya nambah orang atau apa? Ya dari data yang PMO miliki untuk dipakai mereka sebagai analisa itu. Oke Bu, berarti sini one of PMO role ya Bu ya, sebagai penyedia data dari hasil tadi Ibu handle project, feedback-nya gitu ya Bu, sebagai analisa untuk masing-masing departemen menyiapkan inisiatif-inisiatif selanjutnya ataupun improvement selanjutnya gitu ya Bu. Iya, dari data, karena datanya sampai yang seperti saya sampaikan, dari kita dapat SPK ataupun PO sampai kita bisa tagihkan di collection. Nah, itu ada milestone-nya ya tentunya ya, nggak hanya sekedar tanggal saja, tapi ada milestone-nya di setiap step-nya itu tuh. Setiap divisi pun juga bisa melihat dari situ. Oh, di planning misalnya terlalu lama nih ngurusin akses ini gitu ya. Tim planning sepertinya kita akan membuat yang lain, ataupun dari procurement seperti tadi saya bilang menganalisa vendor, ataupun dari tim yang kita sebut project, PAST-nya kenapa ya? Oh, terlalu lama di tangan tenan ini. Kenapa ya terlalu lama tangan tenan? Dokumen apa yang belum kita lengkapi? Bisa menjadi analisa, dan itu CEO pun juga bisa mengambil keputusan dari data itu. Gitu. Seperti itu. Jadi CEO pun juga akan menanya seperti ini, bagaimana bagusnya. Nah, kayak tadi yang mengenai transformasi teknologi itu ya sama tim produknya kita yang akan memberikan pendapat ya terhadap achievement ataupun dengan overview reporting yang kita sajikan, PMO sajikan itu. Oke. Bu, saya juga mau nanya nih Bu, ada nggak sih Bu kira-kira
isu ataupun problem yang pernah Ibu hadapi sebagai PMO, dan gimana Ibu nge-resolve itu nih, isu yang paling berkesan karena emang itu misalnya kompleks nih Bu untuk nge-resolve isu itu. Boleh nggak Bu sharing, maksudnya biar kita tahu nih, oh ternyata ada isu ini dengan approach seperti ini bisa nih kita pakai atau diterapkan di tempat lain atau bisa jadi acuan gitu Bu. Yang pengalaman saya yang paling itu di PMO itu adalah kalau kita masalah perizinan sih yang paling yang terutama, karena kita sebagai pemilik aset itu kan juga harus waspada ya, hati-hati. Kita nggak mau apa yang sudah kita gelar, kabel kita yang sudah kita pasang, sudah install, sudah aktif on air, ternyata jalur itu tidak ada izin sewanya. Terus pemilik lahan berhak dong membongkar, kamu nggak punya izin. Nah, seperti itu. Jadi kita tuh harus hati-hati. Di satu sisi, tenan sangat membutuhkan segera jaringan itu, gitu kan. Di satu sisi, kita belum bisa menjalankan pembangunan konstruksi kabelnya atau networknya kalau belum dapat izinnya. Nah, seperti itu. Jadi dilematis. Customer kita minta segera, kami mau misalnya kita sebut segmen A ke B gitu ya, misalnya area misalnya yang Tanjung Eni menuju Muara Enim misalnya gitu ya. Nah, di situ ada PU melewati jalur nasional misalnya. Nah, jalur nasional itu akan panjang prosesnya karena mereka kan nggak, namanya juga PU ya, dalam hari ini kan pasti mereka melakukan koordinasi, bukan saja mereka harus melakukan survei dulu dengan timnya di sepanjang area, misalnya sepanjang 40 km itu kan melewati beberapa kabupaten, bisa saja jalur PU nasionalnya 20 kilo, 10 kilonya PU Kabupaten Muara Enim, 10 kilonya lagi adalah jalurnya PU Kabupaten Tanjung Enim, misalnya seperti itu ya, yang dua kabupaten yang berbeda, di satu lagi nanti aksesnya melewati jalur warga. Nah, seperti itu, masuk ke towernya harus melewati warga. Karena itu pengalaman kita pernah ada yang kita ngalami, ternyata kita udah jalanin sepanjang jauh ya, 25 kilo gitu, tetapi pada saat mau masuk akses towernya yang mau kita pasang untuk terminasi, untuk bisa connect, bisa ready, kita terkendala oleh pemilik lahan itu terhadap operator towernya ya, yang pemilik lahannya itu tidak mengizinkan. Nah, itu jadinya ya sudah, jalur itu kabel gitu aja, nggak ada yang bisa kita iniin. Salah satu solusi paling ya rutenya. Jadi tarik lagi kabelnya yang pindah rute ke tower yang tidak bermasalah dengan warganya. Jadi kita tuh hilanglah yang 6 kilo misalnya, tarik balik kabel 6 kilonya ya nggak bisa kepake karena kita nggak bisa connect kan ke jaringan itu. Ini daripada hilang 40 kilometernya, ya udah lebih baik hilang 6 kilo, cuman kita harus berpindah seperti itu, berpindah jalur seperti itu. Nah, itu yang sering menjadi kendala PMO itu adalah pusingnya itu, aduh nih koordinasinya CR-nya udah jadi belum gitu ya, harus ada CR dulu, tenannya setuju nggak nih kalau berubah rute seperti ini gitu kan. Kemudian juga planning gimana, ada masalah elektrisitasnya gimana, project bagaimana, vendornya gimana, mau nggak material yang udah di sana dikirim lagi atau enggak kita order lagi material, karena ada pindah rute, jalur yang tadinya sudah 40 kilo, pindah rute, nambah lagi, kita harus ngirim barang orang lain. Nah, barang lagi ke lokasi, bisa ke Sulawesi atau ke Sumatera, seperti itu. PMO-nya di situ tuh ya harus ya realita ya, realitasnya data reportnya seperti ini. Itu aja yang bikin pusing sih, kalau yang kendalanya itu paling banyak saat kita implementasi berhubungan sama perizinan area. Ya itulah, mau nggak mau ya kadang-kadang sunk cost hilang juga. Ada sunk cost ya udah, itu nggak bisa kita klaim. Misalnya kayak masuk kawasan Pertamina atau kawasan perhutanan, kita sudah bilang itu waktu survei dengan PU-nya itu jalur PU. Ternyata pas saat kita memulai galian itu kawasan kehutanan, kita nggak bisa, harus perizinan gitu kan. Ya udah, itu akhirnya hilang aja, udah sekian kilometer, sekian puluh kilometer itu nggak bisa kita jadikan servis ya, jadinya kita drop karena masalah izin itu. Nah, itu aja manajemen, jadi ya udahlah daripada kita
udah hilang lah 38 km ini nggak kita bisa klaim gitu, seperti yang kejadian di Bali ya, misalnya ada peristiwa kita ada case-case PMO-nya tuh pusingnya di situ aja, gimana ini ya, sayang banget gitu, proyeknya juga udah ngejar-ngejar target, vendornya udah juga ngeluarin cost gini, ya udah paling kita sampaikan untuk, tapi segala sesuatu itu masukkan PMO itu ya dari kronologis ya, kronologis yang kita bikin itu. Kronologis itu penting, kapan kejadiannya, mengapa, ini tanggal berapa, apa yang terjadi. Jadi itu bisa memberikan justifikasi terhadap manajemen, oh ya udah daripada ini kita lepas saja seperti itu. Oke, Bu. Aduh, terima kasih nih Bu sharingnya. Bu, ini udah banyak yang nanya nih Bu di kolom chat. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya Bu ya. Ini di kolom chat ada Pak Cecep ya yang udah nanya. Monggo Pak Cecep, atau mau saya bacakan atau Bapak mau tanya open mic? Pak Boleh Cecep. dibacakan saja, Bu. Oke, oke boleh. Ya soalnya cuma simple sih. Bu, ini Pak Cecep. Ini Atel, Bu. Iya, selamat. Terima kasih ya. Ya. Sehat-sehat, Bu ya. Iya, Pak Cecep. Pak Asep juga ya. Iya. Iya. Pertanyaan Pak Cecep, Bu, gimana cara mengatasi atau menganalisa laporan di mana itu realisasinya nggak akurat? Maksudnya laporan versus realisasi itu beda gitu loh, Bu. Gimana cara Ibu mengatasi itu? Mungkin dari sisi PMO-nya kali gitu ya, Mas Cecep ya? Atau gimana, Mas Cecep? Ya, maksudnya kan kadang-kadang report dari lapangan itu mengenai aktual progres dan sebagainya itu kadang-kadang banyak yang dimanipulasi, Bu. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya, kemudian menganalisa bahwa memang report itu manipulatif gitu, Bu. Oke. Jadi kalau yang karena PMU itu kan menerima laporan dari tim proyek ya. Pada saat kita tahunya itu tidak benar, itu biasanya orang kalau gini, oh kejadiannya tuh kamu kayak sudah kejadian, kita sudah memberikan laporan, kenyataannya pada saat terakhir kita mau klaim ataupun apa, itu nggak ada gitu, misalnya gitu. Nah mau nggak mau, ya kita harus bicara kenyataan, nggak mau bohong juga kan? Kita harus juga bicara ini kami salah gitu ya, mengakui bahwa laporan terhadap dari proyek itu kenyataannya pada saat mau dilakukan uji terima atau apa gitu ya ternyata adalah B gitu kan. Berarti ini nggak cocok. Kamu klaim waktu itu adalah begini, sekarang kamu kok klaimnya gini. Kenapa? Dia hanya mengatakan ini hanya untuk mengadvance laporan gitu ya. Nah, yang nggak benar seperti itu. Nah, itu perlu edukasi. Kita harus memberikan dalam arti jangan lagi kejadian. Kalau memang belum, ya jangan. Cukup sekali ini aja. Itu edukasinya dari PMO tuh fungsinya adalah juga mengedukasi dalam arti ini kalau kayak gini impact-nya juga ke perusahaan. Perusahaan kita akan dipandang buruk. Dalam arti buruk ini, oh kamu masukin data ya, kamu memanipulasi laporan ya. Nah seperti itu kan. Itu kan juga menjadi semuanya, bukan hanya dia gitu ya. Tetapi kita, saya, dan semua perusahaan itu kan akan terbaca gitu di depan customer kita. Jadi untuk salah satu cara menganalisanya kalau itu tidak benar, karena di dalam hal ini laporan kita itu kan terima data adalah evidence dari dokumen dalam arti, tapi masalah dokumen itu angkanya dibikin sepertinya misalnya 10, kenyataannya adalah 7, kan yang dibaca laporan adalah yang tertulis gitu ya. Kita kan jadinya mau bagaimana kalau menganalisa kalau kejadiannya sudah kenyataannya begini, ya satu lagi justifikasi dan melakukan koreksi dengan adanya berita acara correction ya, seperti CR tadi, change request atau apa, atau merubah menjadi apa namanya, untuk kita merubah ya mau gimana kita sesuai dengan yang realisasinya. Jadi enggak hanya yang disampaikan, karena
evidence-nya itu kan ada 2 gitu ya. Evidence mana yang mau kita pakai? Ini juga saya pegang dokumen A, satunya dokumen B. Yang benar yang terupdate. Berarti yang salah adalah dokumen yang pertama yang diberikan. Yang dipakai adalah dokumen yang terakhir. Nah, itu yang akhirnya jangan sampai kejadian lagi, melakukan improvement. Edukasi juga dengan timnya ya, tim kita yang mau kita ibaratnya kita informasikan, ini jangan sampai salah lagi, karena apa yang kamu lakukan itu impact-nya ke kita semua, bisa juga ke perusahaan gitu. Jadinya ya kita harus sama-sama menjaga integritas kita ya, untuk yang secara pribadi juga kita bekerja secara memiliki integritas lah ya, yang jujur, yang benar, seperti itu harapannya kita. Jadi semua itu baik ya hasilnya, itu harapan kita kan semua hasilnya itu pada akhirnya kan baik. Oke. Mungkin itu Pak Asep. Ya, Bu. terima kasih Bu. Satu lagi boleh? Boleh. Ya. Apakah kalau misalkan dari PMO itu ada tool khusus Bu supaya report itu tidak bisa dimanipulasi? Apakah ada dibuatkan tool sehingga manipulasi laporan itu tidak terjadi? Kalau tools yang kita sampaikan itu tidak ada. Cuman indikasi dokumen yang paling akurat adalah kabel ya, untuk OTDR test itu. Itu kan nggak bisa dimainkan ya. Saya sih menganggapnya kalau electrical test itu ya sudah itu kenyataannya gitu kan. Ya, akurat. Seperti itu. Nah, itu ada yang bisa yang kita inikan pada saat akhirnya. Cuman kalau untuk progres dalam satu sisi, proyek itu juga harus melakukan kontrol ke site ya, untuk membuktikan bahwa yang dilaporkan oleh vendor itu benar. Jadi nggak hanya menerima laporan dari mitra, tapi juga kita juga harus melakukan improvement. Salah satunya adalah pengecekan di lapangan secara langsung informasinya itu, dan meminta datanya yang. Jadi kita mitigasinya tuh udah dari awal itu udah ada. Ini kayaknya kan kita ada resiko-resiko ya, kalau daerahnya jauh, masih 7 jam perjalanan misalnya dari ujung Pandang atau Makassar menuju daerah lokasi, masih 6 jam lagi, di sana kita orangnya cuma 1 dan harus jalan gitu ya, keliling gitu. Kita kan kadang-kadang dengan vendor kita harus benar ya. Jadi informasinya sometimes kita harus melakukan cek, benar nggak sih vendor ini melaporkan seperti itu. Datang ke lapangan, kalau beberapa teman kita ya melakukan cek ke lapangan, membuktikan bahwa apa yang dilaporkan itu benar. Itu jadi nggak ada lagi kesalahan atau ini data, paling proses ya, bukan tools ya. Prosesnya itu untuk melakukan improvement itu tim atau itu melakukan pengecekan, kontrol cek terhadap apa yang dilaporkan oleh mitra atau vendor kita. Jadi orang kita sendiri juga melakukan pengecekan. Demikian juga quality control kita, QC kita. Benar nggak nih speknya dikerjakan dengan baik, melakukan random ya, random untuk quality control check di lapangan juga. Karena kan sepanjang yang saya dikerjakan IPS saat ini kan sepanjang total ya dari 2018 sampai sekarang kan sekitar 7.000 kilo, itu kan jalur yang mungkin udah sampai Alaska kali kita ya mengerjakan sepanjang sejauh itu ya. Indonesia kemana ya, Jakarta mana, bolak-balik Papua 3 kali atau 4 kali itu kalau 7.000 kilo. Nah, seperti itu. Pak Cecep, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Mbak. Terima kasih banyak Bu Alista, terima kasih. Tadi juga saya lihat nih di kolom chat ada Bu Elisa ya, menambahkan PMO juga berperan sebagai kreator atau advisor untuk problem solve berdasarkan data dan lapangan dari divisi lainnya termasuk CEO. Terima kasih Bu Elisa. Ya, makasih Elisa, tim saya. Tim Ibu. Ya itu tadi ya sudah sampaikan. Ini ada pertanyaan dari Pak Misbahudin dan Pak Sutedi. Mungkin dari pertanyaan Pak Misbahudin dulu ya. Ini saya sebutkan saja ya Pak. Ini pertanyaannya Bu, apa saja parameter KPI yang menjadi target performance tim PMO di tempat Ibu? Dan apakah ada target bisnis ROI untuk PMO? Target yang Pak Sutedi ya?
Pak Misbahudin. Pak Misbahudin, Bu. Oh, parameter KPI ya. Ya. Kalau KPI itu terhadap yang kita gunakan selama ini adalah terhadap konsistensi data yang dilaporkan, kemudian koordinasi dengan divisi lain atau stakeholder, itu bagaimana ini buktinya atau indikasinya, itu pelaporan yang konsisten tadi, yang regularly dan terus mengupdate. Terus kemudian untuk performance PMO-nya sendiri kita juga melihat dari hasil ya, otomatisasi hasil. Ada error apa enggak dalam penyampaian data, lebih banyak yang missing ataupun terlewat atau apa. Nah, itu kan bisa misalnya ada nomor WBS-nya double gitu ya. Kenapa harus ada double? Ada ternyata oh ini sudah pernah dipakai, misalnya seperti itu. Ini harus digunakan. Jadi dalam hal ini PMO itu detail juga, dalam arti detail dalam penyajian data itu. Karena itu data itulah yang akan dipakai seperti tadi ya, dipakai untuk divisi lain ataupun manajemen mengambil keputusan. Seperti itu. Nah itu juga harus akurat, dalam hal ini detail dan akurat. Informasinya itu yang harus kita perhatikan. Itu salah satu untuk kita melihat sebagai performance-nya ya, KPI itu sendiri. Terus yang kedua adalah achievement. Misalnya kita dapat project dalam 1 tahun ini, misalnya 3.000 kilo itu harus bisa deliver. Nah, di sini fungsi PMO pun juga sebagai support project itu, suksesnya project itu juga dinilai. Dia aktif tidak, persisten tidak terhadap terhadap kan persisten itu dalam arti itu gigih nggak ya kita tuh mengejar, dalam arti memantau, menanyakan ataupun memperhatikan ini kok kayaknya nggak berkembang nih. Segmen ini terus berkurang, banyak sekali kan, misalnya 500 segmen gitu kan. 500 segmen kan nggak serta-merta bisa mungkin terlewat oleh ini. Nah, fungsi PMO itu membantu itu juga. Dalam hal ini itu kita bisa melihat supportnya gimana dengan tim project, sukses nggak project ini berjalan dari sekian ini misalnya tercapai 1 tahun itu maunya 100% kan, ternyata deliver 95%. Atau malah lebih, itu lebih baik lagi, bisa aja 115% dari pencapaian yang kita inikan, yang ditargetkan di tahun itu. Nah, itu bisa menjadi KPI juga untuk performansi PMO. Oke, Pak Misbahudin, terjawabkah pertanyaannya atau masih ada yang kurang? Mungkin cukup, tapi kira-kira kalau kita klaim Bu, yang proyek sukses itu apa nggak ini nanti oleh project manager Bu? Bahwa itu kan keberhasilan project manager ya. Makasih Bu. Enggak, di kami itu kan tim Pak. Kita banyak anggota, tapi kita tuh satu tim. Banyak pikiran nih kan, saya mikir ini, PM ini, procurement begini, ini. Nah, disitulah fungsinya PMO seperti yang tadi banyak stakeholder, kita mengintegrasi dalam arti kita tuh mensupport mereka gitu. Project PM tanpa PMO yang maksudnya memonitor dalam arti ikut memonitor, ini Pak targetnya Bapak kurang seminggu lagi loh. Kok ini masih tarikan kabel kurang 10 kilo, ini gimana solusinya Bapak ini? Bisa nggak? Oh iya kami ada masalah Bu. Nah karena kadang-kadang PM pun sendiri banyak kan, dia harus ngurusin vendornya, harus ngurusin case-case di lapangan yang terjadi, terus apalagi masalah teknis lainnya ya, misalnya ada kabelnya ini putus-putus atau enggak konek-konek atau mencari core pelurusannya belum ketemu gitu kan, dan begitu banyak segmen yang mereka atur ya seperti yang saya tadi katakan, dalam tahun ini itu ada sekitar 500 segmen sendiri yang harus kita lakukan gitu ya. Nah itu kan PM bersama tim fokusnya udah ada delivery di lapangan, tetapi dalam proses untuk pengawalan project control ya, dalam hal ini project control itu kan key juga ya.
Itu juga harus mengupdate dari PMO, Bu, ini kita nggak bisa nih, bagaimana vendor ini nggak jalan-jalan. Ya udah, saya coba ini ya dengan procurement kita panggil, karena vendor ini dipilih oleh procurement kita gitu ya. Jadi procurement itu memiliki suatu peranan juga untuk mengapa saya memilih vendor daripada set assessment ya, pada saat assignment vendor, procurement itu juga berperan penting untuk bukan saja menjadi pensupport project, pokoknya udah deliver, udah ngasih lah vendor-vendor yang ini, tapi kenyataannya dia juga bertanggung jawab, vendor ini juga kompeten, secara kualifikasi sudah tanggung jawab. Nah, kalau kenyataannya di lapangan mereka nggak ini, wah nih saya udah kesulitan nih, udah dalam hal ini procurement bisa panggil itu, mengeluarkan SP misalnya, peringatan 1 gitu ya, karena SP itu bukan dari project, tapi SP itu di kami adalah yang menunjuk vendor itu adalah procurement. Procurement dari mana masukannya? Ini dari project, tapi dalam hal ini untuk menyampaikan kepada procurement untuk laporan itu ya dari PMO. Segera diinikan, atau enggak kayak perubahan rute tadi. Harus segera disampaikan ke planning team. Mohon Pak, ini ada perubahan rute, segera disampaikan kepada tenan agar perubahan rute ini segera bisa dijadikan CR. Jadi kita punya ada evidence ya secara kuat bahwa tenan memang setuju jalurnya dirubah gitu ya. Diskornya jadi lebih panjang mungkin ya. Harga sewanya secara komersial tuh jadi lebih panjang gitu kan, ada perubahan rute gitu Pak. Fungsinya jadi nggak hanya klaim-klaim ini kesuksesan, karena kita semua tim. Demikian juga nggak ada yang jasanya ini nih, enggak gitu juga, karena semua itu adalah satu tim kita nih. Di dalam manajemen office itu kita adalah satu tim seperti tadi. Oke. Makasih Bu. Bu, ini kita masih ada 2 pertanyaan lagi, tapi saya tadi udah diingetin waktu. Ini coba saya sampaikan dulu ya Bu ke Ibu ya. Yang pertama dari Pak Sutedi Bu. Ini seringkali PMO berkolaborasi dengan finance untuk perhitungan cost structure. Pengalaman saya di bidang manufacturing relatif jelas, tapi selama berhubungan dengan bidang telekomunikasi sulit untuk menjabarkan secara signifikan seperti Comcase, perizinan, dan lain-lain. Apakah ada tipsnya, Bu? Tips ya? Aduh, kalau tips itu... Jadi masalah Comcase, kolaborasinya itu dengan finance itu sebenarnya kita itu kalau di sini project ya, project itu kan ada head-nya juga, head divisi ya, bukan hanya PM gitu, tapi kita di IBS ini ada head divisinya fiber optik. Nah di situ mereka kan juga akan melakukan namanya analisa ya, perhitungan cost strukturnya, nah gitu kan. Ini di manufacturing ya. Iya Bu, manufacture ini. Sebelumnya di manufacture lebih jelas Bu, tapi selama berhubungan dengan bidang telekomunikasi sulit menjabarkan secara signifikan sih Bu. Ya itu sih sebenarnya tipsnya itu mitigasinya tuh dari awal pada saat planning ya. Jadi pada saat planning kan pasti mereka punya desktop ya, ataupun misalnya kita mau membangun pekerjaan dari suatu area, misalnya ya dari Tangerang menuju Tangerang Selatan misalnya seperti itu ya. Kan dilihat itu sepanjang jalur itu apa aja misalnya yang dilewati. Apakah di situ ngelewatin perumahan, misalnya perumahan BSD gitu ya, ataukah di situ melewati suatu jalur PU Kabupaten atau jalur nasional. Itu dari planning kan sudah kebaca ya. Saya tahunya itu kalau misalnya jalur nasional itu besar dan itunya garisnya adalah garis putih gitu ya, garis kuning ya. Kanan kirinya bahu jalannya itu garisnya kuning. Kan mereka bisa membaca dari desktop ataupun dari Google Map. Nah, di situ planning itu akan mendetifikasikan perizinannya ini. Pengalaman sulit enggak area ini? Nah, kalau memang di sini ini kayaknya pengalaman sulit, ataupun di situ ada yang melewati private area, ini kita melewatin suatu pabrik atau enggak Pertamina gitu ya, jalur-jalur Pertamina. Sudah diidentifikasikan dari planning saat Google Map itu. Jadi
pada saat itu mungkin sudah diperhitungkan cost-nya ini akan sekian, sudah dimitigasi, ini akan terjadi kemungkinan seperti ini. Nah, itulah pada saat planning itu membuat budget ya, dalam arti area ini kemungkinan budgetnya akan begini-begini. Jadi pada saat kita implementasi itu sudah dapat diperkirakan. Kalau nggak kejadian ya syukur gitu kan. Tapi ya kalau sudah ada kejadian, kita sudah memiliki risiko itu sudah termitigasi ya, artinya kita udah tahu ini akan terjadian. Dan kalau perlu, kalau memang itu berat dan setelah dengan finance, wah ini di luar budget kita, ya udah jangan diambil jalur itu. Kita nggak akan ambil, padahal karena kan kalau tenan mau kita, ini kan ada DRM dulu ya, sebelum atau enggak ya design review meeting dulu mereka ya. Ini kita mau ngadain jaringan ini untuk mensupport FO kita, karena di sini banyak demand-nya gitu ya, banyak demand untuk pemakaian handphone, untuk ini tinggi sekali. Kita mau aktifin, ini udah nggak kuat lagi, misalnya towernya, jadi harus perlu fiber optik, tapi kenyataannya itu jalur yang sulit gitu ya, jalur yang secara cost itu, wah nggak ada untungnya kalau cuman liskor sekian, kamu hanya menyewa liskor sekian juta, tapi yang effortnya kita tuh ratusan gitu kan, nggak baik juga ya untuk perusahaan. Jadi itu sudah kita ambil gitu, nggak kita kerjakan, kita kembalikan lah ibaratnya permintaan mereka untuk membangun jalur itu. Jadi IBS juga nggak akan bangun karena secara future mungkin nggak untung gitu ya, secara future sampai ke depan ini kita udah bangun sekian, ngeluarin sekian, udah. Jadi nggak kita kerjakan atau nggak kita ambil PO-nya seperti itu. Oke. Mungkin Gimana, itu Pak Teddy, apakah menjawab pertanyaannya? Jawabannya itu mungkin di awal ya Pak Teddy tadi, bukan di pas sudah jadi kejadian proyek ya. Ya, betul Bu. Bu, ini ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Hotman Pasari Bu. Apakah PMO Ibu Alista mengadopsi suatu framework tertentu dalam menjalankan proyek yang ada? Kemudian bagaimana cara Ibu menangani change request di tengah proyek dan bagaimana mengatasi dampak risk yang terjadi terhadap proyek lain, Bu? Untuk frame network yang ini apa ya, CR itu tadi ya? Ada dua Bu pertanyaannya. Apakah Ibu mengadopsi satu framework PMO Ibu untuk menjalankan proyek? Lalu yang kedua, apakah gimana cara Ibu menangani change request di tengah proyek dan risknya seperti apa terhadap proyek lain, Bu? Kalau mengadopsi framework yang saya ini kan selama ini dalam menjalankan proyek yang ada itu frame-nya PMO ya, khususnya di PMO itu adalah terhadap sebenarnya kontrol dan monitoring itu tadi, dan akurasi data, serta komunikasi dan koordinasi. Dah itu aja intinya. Jadi kita nggak putus-putusnya untuk melakukan terus-menerus komunikasi ya, dan mengkomunikasikan. Jika kita ada menemukan sesuatu kayaknya nggak clear atau apa, jangan segan-segan untuk melakukan klarifikasi. Kadang-kadang pun saya melakukan konfrontasi. Jangan takut untuk melakukan konfrontasi untuk sesuatu yang benar gitu ya. Untuk menurut kita harus jelas, jangan ada yang ditutupi. Kita harus clear gitu. Itu kan ibaratnya saya seperti membuka konfrontasi ataupun, dan saya juga dalam hal ini frameworknya itu adalah itu aja, komunikasi, koordinasi, kontrol, terus habis gitu ya melakukan klarifikasi ya, untuk kita bisa lebih bersama-sama tim ya dalam manajemen project management ini tuh nggak stuck gitu. Itu aja sih frameworknya ya. Terus kalau untuk apa tadi yang kedua, menangani change request ya? Ya, change request Bu di tengah project dan dampak, gimana atasi dampaknya terhadap project lain? Nah, itu kita memang ada masalah ya, kayak misalnya jalur itu dipakai oleh 2 tenan atau 3 tenan gitu ya. Fiber optik kita itu
misalnya kita bangun 25 core, 24 core gitu ya, ada yang dipakai oleh operator A, satu yang di operator B. Tapi di satu sisi di operator B mengalami masalah harus change request. Tapi kita juga nggak bisa mengignore kepentingannya si operator B, operator A. Dalam hal ini ya kita harus sesuai dengan yang sepakati ya, operator A ya harus tetap kita deliver dengan baik seperti yang dia requirement. Tapi operator B bagaimana? Nah, salah satu caranya ya modifikasi tadi ya, change request tadi itu dengan tim tenan, dengan koordinasi dengan tenannya itu sendiri, dengan operatornya sendiri. Pak, ini kalau ini ada impact-nya seperti ini. Bapak harus muter sekian ini, jalurnya sekian ini. Gimana? Kalau karena kondisinya kita juga sampaikan secara terbuka, kalau kondisinya gini, masalahnya akan begini. Bapak akan begini, akan delay begini, akan delay begitu. Nah, itu dari mereka akan mengerucut nah akhirnya kepada decision yang terbaik bagaimana, seperti itu. Jadi change request itu ya harus kita jalankan sebagaimana yang di requirement, tetapi tidak berarti kita mengignore atau neglect terhadap operator yang resiko atau dampak yang dengan operator yang lain ya, dengan yang tadi ilustrasi A dan B ini, seperti itu. Kita harus tetap mencarikan titik tengah ya, yang solusi yang baik untuk operator A dan operator B, dan juga untuk kita sendiri sebagai pemilik asetnya. Gitu. Oke, Bu. Gimana, Pak? Apakah menjawab dari pertanyaan Bapak? Resikonya gimana tuh, Bu Alista? Resikonya yang biasa kita ya kalau ada yang loss ataupun kita ada cost yang sudah kita delay, ya udah kita anggap itu kita terima lah ya, sebagai namanya bisnis kan tidak hanya selalu yang ada yang saatnya kita lepas, itu ada saatnya yang memang kita harus tetap keep. Oke, ya lebih ke pertimbangan decision ya Bu ya, mana yang Iya, pertimbangan decision, nah tepatnya itu ya pertimbangan decision terhadap risiko project lainnya itu tadi. Kalau memangnya udah high risk, ya seperti high risk, ya mungkin ya kita lepas, atau enggak ya udah kita loss dah, ya gitu kan, namanya juga kita menjalankan bisnis industri telekomunikasi kan juga ada bisnisnya ya, dalam arti ini. Oke, Bu Alista, ini karena waktu sudah menuju akhir, mungkin sebelum Terasa ya. Closing nih Bu, saya mau minta satu pendapat dari Bu nih Bu. Ini bisa jadi insight untuk teman-teman di sini atau audiens di sini yang memang akan mau setup PMO, ataupun yang memang ada mahasiswa di sini nih, bisa mempersiapkan diri jika memang terkait menjadi PMO. Bu, menurut Ibu Bu, apa sih basic kompetensi yang harus dimiliki seorang PMO Bu? Basic kompetensi, tadi saya sempat singgung ya. Basic saya itu persisten dan konsisten ya. Persisten itu tuh tetap kita itu nggak mudah menyerah terhadap, karena PMO itu juga banyak berhubungan dengan stakeholder. Jadi kalau ada ini tetap kita terus keep going ya kita tetap persisten untuk melakukannya itu, dan konsisten setiap waktu. Kalau perlu daily ya daily, untuk memonitor atau itu untuk melakukan koordinasi dalam meeting ataupun dalam diskusi gitu ya. Nah seperti itu. Menarik sebenarnya sih jadi PMO itu ya. Dan satu sisi juga harus juga bisa mengencourage project team ya, karena kita sangat ini sekali dengan tim project ya, untuk di project management office itu. Persisten dan konsisten ya Bu ya. Oke. Iya, persisten dan konsisten.
Oke, Bu Alista, ini kita masuk ke penghujung sesi. Saya akan menyampaikan konklusi dari sharing pagi hari ini. Yang pertama, framework PMO itu sendiri project control, konsistensi data, koordinasi, dan komunikasi. Kemudian parameter keberhasilan PMO itu sendiri, konsistensi progress tadi, kemudian performance delivery project, data laporan versus actual, dan yang terakhir achievement deliver project. Dan yang baru aja kita bahas nih Bu, basic kompetensi PMO, persisten dan konsisten. Seperti itu. Oke, Bu Alisa, terima kasih banyak waktunya nih Bu. Sama-sama. Oke, dan untuk audiens, saya harap tetap stay karena setelah ini akan ada announcement mengenai PMO Indonesia Award. Jadi ini event yang bergengsi nih buat PMO di Indonesia karena this is the first and the biggest event we held. Jadi stay tune first. Oke. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat ke Ibu Alisa. Ini kita via online dulu ya Bu. Oh iya, terima kasih. Panitia boleh dibantu di showing. Oke. Bu, ini ada Certificate of Appreciation. We are proudly given to Ibu Alista Widiasti as a guest speaker on PMO Meeting Point 14 with the theme peran PMO dalam industri telekomunikasi which has been held on 26 March 2022. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak PMO PI, sekiranya organisasinya memberi banyak manfaat ya ke depan untuk PMO profesional di Indonesia. Ya, oke Bu, ini kita masih ada 57 partisipan, boleh open cam dulu nih teman-teman audiens, kita foto dulu nih sebagai dokumentasi. Nggak lengkap nih kalau kita nggak dokumentasi. Meskipun online tetap dokumentasi yang utama. Yuk Bapak Ibu open cam dulu, kita foto. Panitia siap ya? Oke, apakah sudah open cam Bapak Ibu? Sebentar, saya Aduh, pada open cam nih. Aduh, ada yang di jalan. Wah, terima kasih Pak sambil jalan dengerin kita. Oke, kita mulai ya. Panitia saya kasih aba-aba langsung capture gitu ya. Remote spotlight dulu, Mas Arief. Remote spotlight. Ya, panitia. Oke, apakah sudah siap panitianya nih untuk kita capture? Oke, Mas Arief atau Mbak Feli ya yang mau nge-capture? Boleh, aku mau remove spotlight dulu. Oh ya, oke. Arief bisa dibantu nggak? Oke. kayaknya. Mas Arief? Oke, boleh silakan. Ya, Mbak. Saya kasih aba-aba ya Mas ya. Untuk yang pertama dulu nih. 1, 2, 3. Oke, sudah Mas? Oke. Lalu page yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Lalu page yang ketiga. 1, 2, 3. Udah, Mas Arief? Oke, thank you, Mas Arief. Oke. Terima kasih. Seperti yang tadi saya bilang nih, kita mau ada pengumuman mengenai PMO Indonesia Award. Ini akan dipandu oleh Mas Adit. Mas Adit, dipersilakan waktunya. Oke, Mbak Vira. Mas panitia boleh minta tolong di show, bantu show untuk slide-nya. Oke, tunggu sebentar ya, Bapak Ibu.
Aku bantu Mas Ape. Ya boleh, Mbak Felix. Thanks. Sudah terlihat. Ya, udah kelihatan ya share screen-nya. Oke, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh moderator, bahwa kami akan menyampaikan satu event yang kita namakan sebenarnya PMO Indonesia Award. Jadi in brief, PMO Indonesia Award itu adalah the largest PMO Management Office Award in Indonesia and the first juga. Terus ini adalah annual competitions yang akan dilakukan setiap tahunnya, yang akan dimanage oleh PMOP sebagai organizer, yaitu Project Management Office Professional Indonesia, dan ini juga merupakan kolaborasi dengan PMOGA atau PMO Global Alliance. Sebelum kita mengadakan event ini, kita juga sudah melakukan close coordinations dengan PMO Global Alliance dan juga hub-hub yang ada di dalam Global Alliance. Oke, mungkin bisa kita next. Oke. Apa sih benefitnya dari PMO? Apa sih benefitnya untuk organisasi kita ikut ke dalam PMO Indonesia Awards? Yang pertama, jadi pemenang dalam PMO Indonesia Awards 2022 akan merepresent Indonesia untuk berkompetisi di PMO Global Award 2023. Ini kita sudah confirm ke PMO Global Alliance bahwa pemenang di PMO Indonesia Awards akan secara langsung menjadi representasi dari Indonesia untuk compete di PMO Global Awards 2023. Lalu yang kedua benefitnya adalah jadi organisasi kita akan dievaluate oleh local maupun international judges. Jadi nanti PMO kita akan mendapatkan feedback dari professionals, PMO professionals dan practitioners, baik di taraf lokal maupun internasional. Lalu berikutnya adalah kita bisa juga benchmark PMO kita dengan PMO lainnya yang ada di Indonesia. Jadi kita ini adalah salah satu benchmarking tools yang mudah-mudahan tidak dilewatkan gitu. Lalu berikutnya adalah kita bisa mendapatkan sense of pride. Jadi kita mendapatkan kebanggaan pastinya kalau kita bisa menang atau bisa berkompetisi di event yang terbesar di Indonesia gitu. Terus ya ini juga men-encourage tim member untuk mendapatkan sense of pride. Terus habis itu bisa juga menjadi salah satu tools untuk menselebrasikan perjalanan dari PMO itu sendiri. Lalu the last but not least yaitu kita bisa create local and global reputations. Jadi kalau nama kita ada di mana-mana, karena kita juga berkolaborasi dengan PMO Global Alliance, tentunya perusahaan kita akan mewakilkan Indonesia menjadi salah satu participants di dalam PMO Global Awards 2023. Tentunya exposure-nya akan sangat besar ke PMO kita. Mungkin bisa next slide. Nah, terus pertanyaannya pasti kira-kira PMO saya eligible nggak ya untuk participate di sini gitu. Nah, ini adalah requirements dari kami. Jadi participants-nya itu boleh dari corporate atau government atau non-profit organizations. Jadi basically hampir semuanya tuh boleh mengikuti mengikuti PMO Indonesia Awards. Lalu yang kedua adalah baik PMO-nya itu enterprise PMO atau business unit atau department mungkin seperti Ibu Alista ya, jadi di department fiber rollout itu juga boleh ikut ke dalam kompetisi ini, atau PMO yang menghandle program atau projects. Lalu yang ketiga requirements-nya adalah jadi dimungkinkan dalam kompetisi ini bahwa beberapa PMO dalam satu perusahaan itu ikut serta dalam kompetisi ini. Contohnya misalnya kalau di dalam case-nya Bu Alista di Department Fiber Rollout ada PMO-nya, terus
di divisi lainnya juga punya PMO. Nah, dua-duanya itu bisa bisa participate di event ini. Lalu yang poin keempatnya adalah jadi nanti akan ada satu orang yang akan menjadi lead nominator dan itu di-require untuk menjadi PMOP active member. Caranya gimana untuk menjadi PMOP active member? Salah satunya adalah dengan mensubscribe semua sosial media kita, terus habis itu juga bisa membeli buku panduan PMO Indonesia untuk nantinya akan menjadi active member PMOP. Kalau misalnya requirements tersebut tidak dilengkapi, applications-nya tidak akan di-assess. Yang terakhir adalah pemenang dari PMO Indonesia Award tahun ini tidak boleh mengikuti PMO Indonesia Awards tahun depan. Oke, mungkin bisa di. Nah, itu tadi hanya brief explanations mengenai apa itu PMO Indonesia Award dan apa benefit-benefit yang kita tawarkan di PMO Indonesia Award dan juga eligibility requirements yang yang diperlukan. Memang belum sangat lengkap. Nantinya kita akan sampaikan secara berkala. Tentunya harapannya teman-teman bisa follow website dan sosial media kita untuk more updates. Di website kita di award.pmop.id dan LinkedIn kita di PMO Professional Indonesia dan di Instagram kita @pmop.info. Mungkin sekian Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga Mbak Fira dan Bu Alista. Terima kasih. Terima kasih Pak Adit. This is great info ya. Pertama kali ya PMO Indonesia nih ada award-nya. Jadi di sini kita bisa saling menilai PMO kita ya. Dan nilainya bukan cuma oleh tim Indonesia tapi internasional ya Mas Adit ya. Betul, Pak. Betul. Dan tanpa biaya ya, anyway. Oke, jadi udah dapat membership. Membership kan pasti ada banyak benefit ya. Terus habis itu tanpa biaya juga, terus kita di-assess oleh local and international judges. Jadi ini kesempatan yang jangan sampai dilewatkan. Ya. Oke. So we have great discussion today, and I believe many insight we get from this session. But unfortunately, we have to end this session due to limitation of time. Terima kasih banyak Bu Alista atas waktunya dan sesinya. Terima kasih juga audiens yang telah berpartisipasi. Demikian sesi meeting point ke-14 PMOPI kali ini. Please stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih semuanya ya untuk kesempatan ini. Terima kasih Bu Alista. Izin meeting ya. Ya. Ya, terima kasih.